Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir untuk mengaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan berangkat dari rumahnya untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga ibu-ibu dan kita semua masuk di dalamnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, ahli baitnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas ajarannya. Ibu-ibu, masih tema yang sama, 3 bulan gak berubah-ubah temanya. Betul ya? Masih tema yang sama, apakah aku dicintai Allah? Saya mau tanya, yang sudah ditulis dari saya apa saja supaya kita dicintai Allah, supaya saya bisa melanjutkan sampai mana? Yang pertama, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Nomor 2, berittiba, betul, mengikuti Rasulullah. Nomor 3, sabar. Kalau ingin dicintai Allah harus jadi orang sabar. Nomor 4, bersih jasmani dan rohani dengan taubat dan dengan bersuci. Nomor 5 apa? Belum? Sudah. Nomor 5 apa? Memperbanyak amalan sunnah, betul? Sebentar. Nomor 5 tolong dibaca satu orang yang keras. Oh, sholat tepat waktu, betul? Birrul walidain, betul? Kemarin saya jelaskan kan, berbakti pada orang tua ketika hidup, ketika wafat. Kemudian jihad fisabilillah. Terus nomor 6, menangis karena takut kepada Allah. Nomor 7, memperbanyak amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah. Sampai situ. Nomor 8, apa? Al-haya'u. Terus zuhud nomor 9. Setelah itu nomor 10, apa itu? Silaturahim. Ya sudah selesai berarti. Terus nomor 11 belum? Sekarang nomor 11. Tulis nomor 11. Terakhir silaturahim, betul?
Terus selanjutnya, kalau ingin dicintai Allah, maka jadilah orang yang bertakwa. Di nomor 11 takwa. Takwa itu harusnya nomor 3. Ini peletakan nomor keliru. Takwa itu harus yang pertama, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nomor berapa? 11 ya. Takwa. Mana dalilnya? Surat ditulis ya. Nanti saya jelaskan takwa itu apa. Ya. Dalilnya surat Ali Imran ayat 76. Surat Ali Imran ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi nek pengen dicintai Allah, ya harus jadi ahli takwa. Lihat saya semua. Takwa itu kedudukan tertingginya hamba. Islam naik tingkat jadi iman, iman naik tingkat jadi takwa. Takwa itu titel tertinggi hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Saya mau tanya, tinggi mana iman sama takwa? Saya mau tanya, tolong dijawab. Tinggi mana iman sama takwa? Tinggi takwa. Mana dalilnya? Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Dengarkan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mana sisi pendalilan dari hadis, dari ayat tadi bahwa takwa lebih tinggi dari iman? Siapa yang bisa? Butuh konsentrasi. Perhatikan. Ini panas iki ya, jika ngulang-ulang terus. Ustaz jika ngamuk, Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kata para ulama, takwa lebih tinggi dari iman berdasarkan ayat tadi. Pertanyaan saya, mana sisi pendalilannya? Berdasarkan ayat tadi, takwa itu lebih tinggi dari iman. Gimana sisi pendalilannya? Karena orang yang beriman saja masih disuruh bertakwa. Artinya wong iman durung tentu dadi wong sing kan gitu. Iman itu masih disuruh mengupgrade supaya jadi takwa. Lah nek pengen dicintai Allah kudu dadi wong sing takwa. Nah, takwa itu apa? Ditulis. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Udah ditulis, nunggu terjemahnya ya. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah bisa wajib, bisa sunnah. Larangan Allah bisa haram, bisa makruh. Makruh itu larangan, cuma tingkatannya enggak separah haram. Maka kalau ingin dicintai Allah, aturannya Allah dipakai. Ada perintah, kerjakan. Larangan, berhenti. Nah, kalau ingin dicintai Allah harus menjadi orang bertakwa. Perhatikan.
Seorang salaf dulu menggambarkan orang bertakwa. Orang bertakwa itu seperti karojulin, seperti seorang yang berjalan, yamshi, berjalan di atas tanah yang tanah itu banyak duri. Takwa itu fasna kamashin alal ardi syauki yahdaru ma yara. Orang yang bertakwa itu seperti orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Kira-kira yang dilakukan orang itu apa? Menyingsingkan bajunya, berjalan pelan-pelan, memastikan apa yang diinjek tidak ada duri di situ. Paham? Jadi orang bertakwa itu kalau masuk pasar tahu di pasar ada aturan Allah. Tidak boleh zalim, tidak boleh nyolong timbangan, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh dusta, tidak boleh khianat, harus amanat, menerangkan barang, tidak boleh menyembunyikan aib. Dimanapun Anda berada, ikut aturan Allah, itulah takwa. Jadi seperti orang berjalan, yang jalan itu penuh dengan duri, otomatis dia angkat celananya, sarungnya, jubahnya, terus dia melangkahkan pelan-pelan. Kalau nggak ada duri, jalan. Betul. Kalau mau melangkah kok ada duri, diangkat nggak jadi. Itulah orang takwa. Gerak-geriknya selalu dilihat ada aturan Allah enggak di situ. Kalau ada aturan larangan, stop. Kalau ada perintah, kerjakan. Itu orang bertakwa. Hidup mencari ridha Allah. Hidup sesuai aturan Allah. Paham kira-kira jamaah? Dan orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari masalahnya. Sing penting elok aturan ya Allah, gak krono menungso, ikut aturan Allah supaya Allah ridho. Nanti Allah yang menyelesaikan urusannya. Jadi kalau ingin bertakwa, kalau ingin dicintai Allah, nomor berapa ini? 11. Harus apa? Bertakwa. Ali bin Abi Thalib menjelaskan takwa itu apa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ditulis. Takwa itu terdiri dari 4 unsur. Hilang satu bukan takwa, harus ada. Yang pertama al-khawfu minal jalil. Al-jalil itu siapa? Jalil itu siapa? Jalil itu Allah, nama Asmaul Husna. Masa gak tahu? Dzul Jalali wal Ikram. Jalil itu yang mempunyai kejalan. Nah, al-khawfu minal jalil. Yang pertama takut kepada al-jalil. Siapa maksudnya? Allah. Jikalau orang bertakwa itu sifatnya atau kriterianya 4 menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama takut kepada Allah. Jadi sebelum berbuat, ada aturan Allah. Mau buka HP yang sekiranya maksiat, ada Allah melihatku, gak jadi. Takut kepada Allah, merasa dilihat Allah, merasa dipantau Allah. Itu nomor 1. Nomor 2, wal amalu bitanzil. Jadi kalau bahasa Arabnya enak, pakai lam terakhirnya. Al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Lam terakhirnya itu loh. Lam. Berhubung diterjemahan tadi enggak indah. Ya. Al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil waridho bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Bersaja. Nek diterjemahno tadi gak enak. Maka nih belajar bahasa Arab, wong Arab gak ngerti Arabe.
Arab tinggenah. Belajar bahasa Arab. Ya, ngomong Arab itu ngomong Arab. Aku sing Jawa iso ngomong Arab. Sampai endi? Ulangi. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Jadi unsur jadi orang bertakwa itu takut kepada Allah. Melihat aturan Allah, jangan sampai melanggar aturan Allah. Nomor 2. Al-amalu bit-tanzil, mengamalkan isinya at-tanzil Al-Qur'an. Mengamalkan isinya Al-Qur'an. Al-Qur'an nyuruh nutup aurat, ya nutup aurat. Kalau nggak nutup aurat, ya berarti tutup wong takwa. Wong salah satu ciri nih wong takwa itu mengamalkan apa tadi? Isi Al-Qur'an. Al-Qur'an nyuruh bakti nang wong tua. Lah kok durhaka? Tutup wong takwa. Jadi intinya takwa itu ya Al-Qur'an delen nang awakmu, gitu loh. Al-Qur'an. Takwa itu siku. Al-Qur'an plek nang awakmu, yaitu takwa. Repot. Namanya kan tingkatan tertinggi. Nomor berapa? Ar-ridho bil qalil, menerima meskipun sedikit atas pemberian Allah. Qanaah maksudnya itu neriman maksudnya itu qanaah. Intinya nomor 3 itu qanaah. Qanaah hidup gak selama-lamanya, kan mati semuanya. Apalagi lihat umur-umur jenengan nih. Umur berapa ini? 50. Mau ngapain? Mati sebentar lagi. Enggak, semoga panjang umur semua. Semoga ibu-ibu, saya jenengan panjang umur semua dalam ketaatan. Tapi ya tetap mati. Tetap harus persiapan. Makanya yang nomor 3 tadi apa? Ridho bil qalil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Wahai Sayyidina Ali, tolong terangkan kepada kami tentang dunia yang fana ini." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, dunia itu, perhatikan, tulis. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu halaluha hisab wa haramuha adab. Kata beliau, dunia itu halalnya menjadi hisab, haramnya menjadi adab. Halali dadi hisab, harami dadi adab. Podo-podo repote. Nerima, qanaah, itu unsur takwa nomor berapa? 3. Perhatikan saya. Rasulullah itu pernah lapar, gak ada makanan di rumahnya. Keluar rumah siang-siang hari. Ternyata Abu Bakar juga keluar rumah. Ditanya sama Rasulullah, "Ma akhrajaka, apa yang membuatmu keluar rumah wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Al-jiwa", lapar ya Rasulullah, gak ada makanan. Kan para sahabat itu kan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan muhajirin, betul? Hijrah dari Mekah ke Madinah, otomatis kan gak punya lahan. Halo, yang punya lahan siapa? Ansar. Bahkan ada orang muhajirin gak punya rumah karena diusir dari Mekah, disiksa, hijrah bawa badan doang. Ada yang gak punya rumah, gak punya pekerjaan, hartanya dirampas kafir Quraisy, maka gak ada makanan. Kalau orang Ansar punya kebun kurma, betul apa enggak? Maka Rasulullah keluar, Abu Bakar keluar. Kemudian Abu Bakar ditanya Nabi, "Apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar?" "Lapar ya Rasulullah." Ternyata Umar pun keluar. Ditanya sama Rasul, "Ma akhrajaka ya Umar?"
yang membuatmu keluar wahai Umar? Al-ju', lapar ya Rasul. Ya sudah, ayo ikut aku. Maka Rasulullah masuk mengetuk atau bertamu ke kebun orang Ansor. Salah satu kebun milik sahabat Ansor, punya kebun kurma. Tetapi sahabat Ansor itu gak ada di tempat itu, yang ada istrinya. Maka Rasulullah menunggu sampai datang suaminya. Ketika datang suaminya, dipersilakan masuk kebun. Perhatikan. Maka diambilkan air sejuk, air dingin. Zaman dulu kebun kurma itu ada sumurnya. Halo, ada sumur. Sampai sekarang pun kalau dengan ke Madinah, yang kebun kurma ada sumur. Nah perhatikan, disuguhkan air dingin sejuk, terus diambilkan kurma oleh sahabat ini. Diambillah oleh Rasul, dimakan. Abu Bakar makan, Abu Bakar, Umar makan. Setelah makan minum kurma loh itu. Setelah itu Nabi berkata, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin nahi." Nanti kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini. Padahal mek kurma tok. Ibu-ibu sosialita itu yang di rak lemarinya ada 5 macam sepatu, kakinya loh cuma 1 pasang. Betul apa enggak? Sepatunya ada 5. Ibu-ibu sosialita itu bahkan punya lemari khusus isinya tas-tas yang branded. Cuma dipakai sekali doang untuk kondangan. Setelah itu serinya sudah seri lawas, nggak dipakai, beli lagi yang baru, dipajang. Apa Anda mengira itu nggak ada hisabnya? Jual, dapat uang, kasihkan anaknya. Wallah nggak bermanfaat. Jual. Ya, jujur aja, aku yakin ibu-ibu ini ketika kelihatannya ada yang gitu. Hati-hati loh ya. Summa latus'alunna yauma idzin. Dan apa artinya itu? Hati-hati, nanti kalian akan ditanya tentang nikmatnya. Pergi ke restoran, beli yang penting, makan, jangan buang-buang. 1 butir nasi itu ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Sepatu-sepatu yang gak dipakai, yang mahal-mahal. Tas-tas yang branded itu, yang mahal-mahal gak dipakai. Ngapain? Untuk apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin an-nahi. Pada hari kiamat jadi hisab yang sulit. Padahal di sana ada fakir miskin. Jual, dapat harga, kasihkan untuk ngasih makan yatim. Wallahi pada hari kiamat kita akan tahu betapa dahsyatnya pahala itu. Gimana? Setuju? Setuju? Nomor berapa? Nomor 4. Apa nomor 4 ini? Belum ya? Nomor 4 unsur dari apa tadi? Takwa. Al-isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri menuju kematian. Apa tadi nomor 4? Mempersiapkan diri menuju kematian. Itulah 4 intisari dari takwa. Takut kepada Allah, mengamalkan isinya Al-Quran, menerima qanaah. Nomor 4 apa tadi? Mempersiapkan kematian. Idza matal insan, jika anak Adam mati akan diikuti 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang 2 berkhianat, balik ulang. Keluarganya kembali, hartanya kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya 1 yang setia menemaninya, amal. Iya, Anda akan ditinggal sendirian, percayalah. Kehidupan baik-baik saja tanpamu. Kamu jadi ibu, kamu mati, tenang, anakmu gak akan kekurangan. Aman, kau akan dilupakan, percaya sama saya. Kamu mati, dunia baik-baik saja. Suamimu percayalah akan nikah lagi. Percayalah, gak akan lama nikah. Kamu mati,
anakmu sedih, tapi itu nggak lama. Dia akan ketemu mantumu, bahkan bisa jadi mantumu ndongakno kon mati bisa. Loh, kita kan nggak tahu, betul apa enggak? Nemen Ustaz iki ya. Enggak lah ya, astagfirullah. Iya, sesoleh-soleh anakmu gak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Percayalah sama saya. Anakmu yang paling soleh kalau kamu mati gak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Dia akan pulang. Itu padahal yang paling soleh loh itu. Kau akan dilupakan, percayalah, kau akan dilupakan. Dia pulang ketemu anaknya yang lucu, ketemu istrinya, kumpul sama istrinya, hubungan badan. Percayalah, sedikit atau lambat laun kau akan dilupakan. Kau tidak akan didoakan. Percayalah, kau akan sendirian. Apa yang kita andalkan kalau bukan amal kita? Semua akan berkhianat. Berkhianat ya. Anda akan ditanya sendirian, dihisab sendirian, dan dunia baik-baik saja tanpamu. Yang jadi ustadz mati, tenang, masih ada banyak ustadz yang lain. Jadwal akan penuh tanpa dirimu. Yang jadi direktur, tenang, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kamu gak akan ada yang nyari, kamu gak didoakan, gak ada. Semua orang akan melupakanmu. Kamu mati jadi direktur, gak usah lama, 2 hari akan datang penggantimu. Tenang, kehidupan berjalan normal tanpa kehadiran dirimu. Wallahi, kalau kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, wallahi kita hidup hanya untuk Allah. Jangan mencari ridho manusia. Orang yang kamu gengsi itu gak bisa nolong kamu. Gak usah gengsi-gengsi. Hidup ini susah kan karena gengsi. Harus carilah ridho Allah. Jangan cari ridho manusia, carilah ridho Allah. Kalau kita mati, mereka itu khianat semuanya. Kecuali anak yang soleh dan soleh, atau suami yang soleh, tapi tetap nikah lagi kalau suami. Ya awakmu didongakno nggih, ya didoakan, tapi nikah lagi. Iya, itulah memang keadaan. Makanya siap-siaplah ibu-ibu, beramal soleh, beramal soleh. Ya kan gak ada yang nolong kita. Ada ibu namanya Ibu Aisyah, wafat di rumah sakit. Dan ini berapa kali sering saya sampaikan. Tidak ada orang berbisik-bisik, gimana Aisyah sudah dibawa pulang enggak? Tidak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Gitu. Tidak ada orang berkata, gimana Aisyah sudah dimandikan? Tidak ada orang ngomong kayak gitu. Mesti orang ngomong gimana? Jenazahnya sudah dimandikan belum? Betul apa enggak? Tidak ada orang mengatakan, gimana Kak Aisyah sudah dikubur belum? Tidak ada orang ngomong kayak gitu. Mesti orang akan mengatakan, jenazahnya sudah dikubur apa belum? Betul apa enggak? Kamu mati, bahkan namamu langsung dihilangkan. Sudah, cari ridho Allah. Omong kosong semuanya itu dunia itu. Kalau kau mati, wallah mereka gak akan. Ada orang ustadz, Masya Allah bermanfaat, orangnya baik, mati, sedih semuanya. Di grup-grup WA itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sedih semuanya. Tapi cuma 10 menit. Percayalah sama saya, cuma 10 menit. Setelah itu guyon lagi. Betul apa Anda? Lalu bagaimana orang yang gak punya manfaat? Itu padahal orang yang baik loh itu. Sedih semuanya, tapi gak lama. Iku padahal orang baik, nek sing gapi mati ya wis. Nek sing rusak-rusak, iya kan? Makanya ayo hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sudah ngaji ini harus beda dengan yang enggak ngaji. Cara pandangnya beda. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang bermanfaat? Ya bagaimana, apa yang harus aku upayakan untuk Islam? Udah nggak kelas ibu-ibu yang hadir di sini tuh rasan-rasan, gibain orang, nggak kelas. Tinggalkan itu, nggak level. Itu orang rendahan yang nggak ngaji itu. Ibu-ibu yang sudah ngaji nggak boleh kayak gitu. Diajak musuh-musuhan, ngomongin orang lain, nggak level. Nggak level. Kita harus terbang seperti Garuda di angkasa. Sudah nggak level membicarakan hal-hal yang nggak penting itu. Bagaimana kita bermanfaat bagi umat, mendidik anak kita,
mensupport anak kita untuk menjadi orang baik, mendoakan di tengah malam anak-anak kita. Jangan benci anakmu, mau itu anakmu kok dibenci. Doakan yang baik-baik. Persiapan untuk akhirat. Kita hidup gak selamanya. Ya, dan berapa kali saya mengingatkan ini, mungkin setiap kali pertemuan saya ceritakan ini mungkin. Ya. Iya. Kalau kita mati, rumah kita itu ditempati oleh orang-orang yang gak mencintai kita, kau akan dilupakan. Ditempati orang lain. Makanya ibu-ibu, sebelum orang itu mati, ada amalan yang paling diingini orang itu. Kalau hampir didatangi malaikat maut, mau ditarik nyawanya, itu ada amalan yang diimpikan oleh orang yang hampir mati. Apa itu? Sedekah. Kan ada ayatnya. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih tunda dulu ya Allah, jangan kau matikan aku sekarang. Mundurkan barang sebentar ya Allah, aku akan bersedekah dulu. Kenapa kok disebut bersedekah? Karena orang ini tahu sebentar lagi ini bukan miliknya. Diambil suaminya jadi warisan, diambil jadi oleh anaknya, dipakai sama mantunya. Maka seandainya waktu itu bisa tertahan sebentar, dia ingin infakkan itu di jalan Allah. Lah jangan sampai nunggu itu untuk infak. Keluarkan hartamu di jalan Allah. Untuk kemajuan Islam, untuk masjid. Kan dulu sudah pernah saya sampaikan ke ibu-ibu, ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya mati. Aku mau tanya, tapi prosoku aku sih nggak bisa jawab. Sebutkan 7 hal itu. Ya kan, aku males aku takkan, soalnya sekarang kan gak bisa jawab. Kok ngulangi meneh. Ibu-ibu ini kan supaya dicintai Allah, jadi orang yang bertakwa. Tadi kan nomor berapa itu? 11. Lah supaya jadi orang bertakwa ada 4 kan gitu tadi itu. Yang terakhir harus iling mati, persiapan akhirat. Ada 7 hal yang harus kita siapkan sebelum kita mati. Usahakan 7 hal ini sudah ada, supaya kalau kita mati pahalanya ngalir terus. Itu sudah pernah saya sampaikan dulu. Dan saya itu termasuk tipe ustadz yang suka ngulang-ngulangi materi. Enggak tipu roja'a loh, awak mula lihat. Apalagi, mohon maaf ya, saya itu kadang-kadang nguku. Itu menunjukkan keakraban. Jadi tolong dimaafkan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa nggih. Tapi saya tetap hormat sama ibu-ibu, itu menunjukkan keakraban. Nah, kalau di tempat lain mungkin aku gak wani, tapi berhubung untuk ngarepe jenengan wani aku. Jadi ibu-ibu, nih ini materi 4 bulan yang lalu saya sampaikan, insya Allah sudah pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Menurut surat Yasin ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu. Roto-roto gak seneng Yasinan, makanya gak apa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Perhatikan, kami catat apa saja yang mereka lakukan, dan kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi menurut surat Yasin ini, yang dicatat itu 2. Yang pertama amal. Yang kedua apa tadi? Loh, saya ulangi ya, saya ulangi pelan-pelan. Memang musuh ibu-ibu itu memang harus sabar. Baru dibaca. Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Perhatikan, ini Allah yang berfirman ini. Kami catat apa saja yang mereka lakukan, dan kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi yang dicatat itu 2. Yang pertama amalmu. Tapi ternyata tidak hanya amal saja. Kalau Anda mati, itu masih ada yang dicatat.
Yang nomor 2 apa tadi? Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau panjenengan Anda wafat, jangan dikira polpen pencatat amal itu berhenti. Anda wafat, dikubur di liang lahat, jangan sesekali Anda berpikir itu polpen mandek berhenti. Nggak. Karena yang dicatat itu 2. 1 amalmu, yang kedua apa tadi? Bekas-bekas yang kau tinggalkan. Tinggal panjenengan, tinggal Anda ini meninggalkan bekas yang baik apa bekas yang buruk. Sebelum wafat dirikan diskotik. Sudah wafat, sudah dikubur, dibuat joget-joget, dosa. Dibuat buka aurat, dosa. Dibuat selingkuh di situ, dosa. Wong wis mati, tapi catatan amal itu dosa. Lah, makanya takwa tadi yang nomor 4 kan mempersiapkan diri menuju kematian. Kata Nabi ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Apa saja 7 hal itu? Ditulis gitu. Poinnya saja. Sab'un yajri lil abdi ajruhuna min ba'di mautihi. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir kepada hamba meskipun setelah kematiannya. Ada yang masih ingat? Ada 7 loh ya. Ditulis nomor 1. Ditulis apa enggak ini? Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Dan jenengan masya Allah ngaji di sini, nanti pulang-pulang ketemu cucunya makan minum tangan kiri. Aduh anakku sayang, jangan makan minum tangan kiri nak, tangan kanan sayang. Itu jadi ilmu bermanfaat. Akhirnya cucunya terus kalau makan minum tangan kanan terus karena dimarahi sama jidnya atau jidahnya. Terus dapat pahala itu. Anaknya diajari alif ba ta sa jim dal ra za. Anaknya diajari surat Al-Fatihah, terus mati. Terus dapat pahala. Dan gak harus anaknya, guru TPA itu subhanallah pahalanya besar banget itu. Man 'allama ilma, ngajari ilmu. Ya, ngajari ilmu itu nggak harus ustaz. Ibu-ibu punya uang banyak, sudah beli mushaf Al-Quran atau tanya ke ustaz di pondok, ustaz ada anak yatim nggak yang mondok di situ biar saya yang mengkafil SPP-nya. Subhanallah, mati orangnya itu. Tapi anak ini nanti sholat, dia jadi orang baik terus pahala. Mengajarkan ilmu itu banyak kayak gitu itu. Ya, cari pondok pesantren yang baik, tanya kekurangannya apa. Kekurangannya air, saya yang handle airnya Ustaz. Biar tiap bulan saya nyuplai air bersihnya misal. Ya, nomor berapa sekarang? 2. Au ajronahron, mengalirkan sungai. Coba bayangkan ibu-ibu, Nabi itu lahir di kota Mekah nggak ada sungai, betul? Loh dijawab, betul? Nabi hijrah dari Mekah kemana? Madinah, nggak ada sungai. Loh tapi Nabi itu lo ngomongin sungai. Itu menunjukkan Islam itu agama universal. Logikanya kan ngapain Nabi ngomongin apa? Sungai. Mekah kono sungai, Madinah yo kono sungai. Tapi Nabi kok ngomongin sungai? Itu menunjukkan agama Islam akan sampai ke tempat-tempat yang ada sungainya. Bisa dipahami kira-kira? Sungai itu jangan dikotori, ibu-ibu. Ada yang mengotori sungai ibu-ibu di sini? Jangan. Itu sungai ini kalau seandainya kita ini dijajah Belanda, zaman Belanda mungkin bersih tuh.
Orang Eropa pinter kayak gitu. Di Italia itu bersih itu. Sungai emas ini. Ya, jadi sungai emas sungguhan. Banyak emasnya di sini. Pak Mas Mas. Khoro. Astagfirullah. Nah, itu dulu zamannya Belanda, Bu, dipakai kapal itu, Bu. Betul toh? Sampai ke Sidoarjo sana, sampai Petean itu dan apa namanya? Bersih katanya orang-orang dulu. Sekarang kotor, dangkal. Padahal itu perintah Nabi itu. Nomor 3. Au khafaro bi'ron. Apa? Membuat sumur. Sumur itu membuat sumur. Sebagian ibu-ibu jamaah itu punya masru' ini, proyek sumur ini. Saya beberapa kali diajak. Ya, proyek sumur ini. Itu sudah pernah saya ceritakan dulu ya di sini. Lupa? Tak ceritani lagi ya. Untuk memotivasi ibu-ibu. Serius ini. Saya itu punya lahan dakwah, Bu, di Lamongan Selatan. Itu merah. Bahkan sholat Jumat pernah libur. Merah. Gerejanya banyak gede-gede. Saya di sana isi kajian. Ternyata itu saya lihat kuburannya itu banyak. Paham sih? Padahal deso kesa-keso. Untuk wesok padahal. Terus saya lihat panitianya itu ngangsu banyu. Ngerti ngangsu dah? Ambil. Dulu. Mas. Ini sampai ngambil air dari mana? Tidak ada air, Ustaz. Jadi orang segini banyaknya itu untuk wudhu itu panitianya ngangsu. Loh, Mas, apa yang ngangsu? Yang buat sumur. Wah, sumur ini sulit, Ustaz. Karena lahan-lahan yang subur yang ada airnya dikuasai mereka semua. Tahu mereka? Orang-orang non-muslim itu. Dan orang-orang muslim di sana itu kerjaannya buruh tani. Dan yang punya lahan mereka. Buruh tani itu bukan petani loh, beda. Halo. Tahu maksudnya buruh tani kan? Bukan pemilik lahan. Bisa dipahami kira? Ya buat sumur, Mas. Masalahnya bukan sumurnya, lahannya tidak ada, Ustaz. Terus gimana solusinya, Mas? Masa ngangsu begini? Bisa, Ustaz, tapi harus cari tempat yang jauh, yang nggak dikuasai mereka. Lah nanti harus pipanisasi, Ustaz. Tahu pipanisasi? Otomatis kan mahalnya di situ nanti. Betul apa enggak? Terus gini aja, Mas. Antum sebutkan totalnya berapa, penggaliannya berapa, semuanya total, tolong sampein ke aku. Siap, Ustaz. Di total semuanya dikasih angka sekian, Ustaz. Lumayan besar karena ini banyak titik kan. Itu pun nanti masih yang jadi kadesnya itu mereka. Dipersulit lagi. Paham gak saya? Wah, luar biasa. Saya pidato di depan perumahan di masjid. Saya ceritakan hadis ini. Ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya mati. Membuat sumur. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah nggak ingat ada seorang wanita pelacur ngasih minum anjing? Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar nggak? Allah ampuni dosanya. Afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sodakoh air. Catat, jangan dilupakan itu. Afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sedekah ngasih air paling tinggi. Perhatikan, seorang wanita pelacur ngasih minum anjing. Yang nolong pelacur, yang ditolong anjing. Jelek-jelek dianggap begitu. Tapi karena orang ini bersodakoh dengan sebaik-baik sodakoh, Allah katakan dalam hadis, Allah ampuni dosanya pelacur. Padahal sih ditolong anjing. Lalu bagaimana ini hamba-hamba Allah yang beriman butuh sholat, butuh minum, tidak ada air. Wallahi ini adalah kesempatan emas, bapak-bapak, ibu-ibu. Utsman bin Affan ketika penduduk Madinah kelaparan, kehausan, tidak ada air. Utsman membeli sumurnya Yahudi, dipakai para sahabat minum wudu. Wallahi seandainya nggak dipakai wudu, bahkan dibuat minum ayam saja.
Ayam itu hewan yang halal, bukan anjing. Anda dapat pahala. Lalu bagaimana dipakai kaum muslimin sholat, wudu? Wallah, ini kesempatan emas. Setelah saya terangkan gitu ibu-ibu, saya turun dari mimbar, langsung bapak datang. Ustaz, butuh berapa Ustaz? Saya sebutkan nominalnya sekian. Ustaz, tolong bilangi panitia yang di sana, saya handle semua. Dan ini banyak ibu-ibu kalau mau nyari. Lah, fungsinya jemaah kayak gini itu, kayak jemaah Dalilul Khairat ini harus mempunyai jiwa-jiwa kayak gitu, kepedulian. Bagi informasi, itu pahalanya luar biasa ibu-ibu. Oh, saya nggak sanggup handle semua Ustaz, tapi saya pengen punya andil Ustaz, saya punya segini, tidak apa-apa. Wallahi kita ini nggak tahu dengan amalan apa kita masuk surga ini. Kasih minum, memudahkan hamba Allah bisa wudu. Ini amalan dahsyat luar biasa. Afdhalus shadaqati saqyul ma, seutama-utama sedekah itu sedekah air. Ibu-ibu, cari masjid tuh di samping kanan kiri ibu-ibu. Beli air mineral 1 kartun, 2 kartun, 3 kartun, murah, taruh di masjid. Kalau dilihat kalau sudah habis, belikan lagi. Wallahi kita ini nggak tahu dengan amalan apa kita masuk surga. Itu murah loh air itu, betul? Atau ngomong ke takmir, ngomong ke suaminya, ya bang, itu tolong ngomongin sama masjid itu ya, itu semua air PDAM, betul ya, PDAM-nya kita aja yang nanggung. Kata suaminya, gak ada duit aku. Lu Yesus, nafkah yang dikasihkan kau ke aku itu sebagian tak taruh di situ. Subhanallah, itu amalan luar biasa. Sedekah air. Kita mati pahalanya ngalir. Terus nomor berapa? 4, au gharasa nakhlan, menanam pohon berbuah, mangga atau rambutan atau apa saja. Tidaklah seorang menanam tanaman, dimakan hewan, dimakan burung, dimakan manusia, kecuali dihitung sedekah. Bahkan orang tuanya mati, tumbuhan itu tetap berada. Yang jadi anak, orang tuanya punya peninggalan tanaman, jangan dimatikan itu tanaman, biarkan hidup terus. Di desa saya itu mbah saya punya tanaman jambu. Itu dulu orang-orang desa itu ngambil semua, seneng, buahnya itu manis. Setelah itu saya ke pondok, pulang-pulang jambu itu hilang. Saya ngomong sama ibu saya, segera ganti, cari bibit lagi. Kebaikan orang tua jangan diputus. Sekarang tumbuh lagi, buah lagi, dan alhamdulillah bagus rasanya. Dibagi-bagikan ke tetangga. Ya, kayak gitu-gitu tuh pohon, ya. Nggak harus kurma, karena kurma ini nggak terbit nggak terbit. Nggak apa? Nggak bisa tumbuh di mana? Surabaya. Nah, yang nomor berapa? Bangun masjid. Bangun masjid. Bangun masjid kalau nggak bisa semua ya minimal satu sak semen ada di situ. 1 sak semen ada di situ. Syukur-syukur 10 sak semen. Ya, supaya dapat pahala. Nomor, atau mewariskan mushaf, beli mushaf yang bagus, yang enak dibaca, yang nggak gampang sobek, ditaruh di masjid. Sebagian jamaah Indonesia itu nggak paham gitu, asal-asalan beli mushaf di depan Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, dibeli terus ditaruh di dalam, padahal nggak, beda itu, harus dilihat. Paham nggak maksud saya? Dibuka dulu sebelum beli itu yang nggak standar, betul nggak? Ada yang nggak standar, kalau beli agak mahal dikit, tapi standar seperti yang di dalam. Kadang-kadang orang Indonesia tuh lihat sampulnya doang, betul apa nggak? Wih, sama itu niatnya untuk, betul nggak level, bukan nggak level, nggak apa, nggak standar. Nanti akan disortir dulu, disortir sama petugas. Paham ya? Kalau beli jangan di eber-eberan gitu, ada di tokonya, taruh dalam. Nah, terus nomor terakhir, meninggalkan anak soleh yang mendoakannya. Meninggalkan apa? Soleh. Jadi satu pertemuan ini satu poin saja, Bu. Agar kita dicintai Allah, jadilah orang yang bertakwa. Takwa itu jelentreannya ada 4 tadi itu.
Jelas nggih? Jadi jelaskan. Sekarang jam 4, jam 5 kurang berapa? 7 menit. Kita buka tanya jawab. Monggo kalau ada. Video yang mau bertanya, silakan. Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan. Monggo silakan. Masuk. Ya, saya jelaskan. Hukum untuk laki-laki itu hukum untuk perempuan. Kecuali kalau disebutkan perbedaannya. Kalau alasannya kayak gitu, nanti Al-Quran itu perintah untuk laki-laki semua. Hakimus sholah. Kalau kita belajar bahasa Arab, hakimu itu kan fi'il amr untuk laki-laki. Tapi maksudnya itu untuk perempuan juga. Seandainya itu harus laki-laki perempuan yuk jadi gak indah. Hakimus sholah wa aqimnas sholah kan jadi jelek. Ya ayyuhalladzina amanu itu kan mudzakkar. Ngerti mudzakkar dah? Apa mudzakkar itu? Laki-laki, maskulin. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Aslinya laki-laki itu secara bahasa. Tapi kaidah dasar perintah kepada laki-laki itu perintah kepada wanita. Bisa dipahami nggak? Kecuali yang ada perbedaan seperti haid, nifas. Betul apa enggak? Itu baru berbeda. Selama nggak ada perbedaan maka maksudnya. Terus kedua, walad. Walad itu dalam bahasa Arab bisa laki-laki bisa perempuan. Ini kan walad. Saya ulangi ya. Autaroka waladan. Walad beda dengan bintun, itu jelas cewek. Beda dengan ibnun, itu jelas laki-laki. Kalau walad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi kalau waladan itu anak maksudnya. Bisa laki-laki bisa perempuan. Makanya berapa anakmu? 3 walad sama 4 bint. Bin itu lawan katanya ibn. Betul ya? Bukan walad. Walad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi kalau lihat dari hadisnya, taroka waladan, meninggalkan anak soleh. Waladan ya gak disebutkan soleh di sini. Meninggalkan anak walad. Walad itu artinya anak umum. Bisa bintun, ngerti bintun? Apa? Binti orang Arab bisa binti. Bisa ibnun, ibni. Jadi gak ada masalah. Masuk perempuan maupun laki-laki. Anak perempuan itu banyak pahalanya. Mendidik anak perempuan itu banyak pahala karena butuh mahram, butuh perwalian, butuh ini. Kalau laki-laki mah colno selesai. Betul apa enggak? Makanya ada hadis barang siapa punya 2 anak perempuan dia jaga dengan betul maka akan menjadi perisai dari api neraka. Soalnya anak perempuan itu jogoni soro, beda laki-laki. Laki-laki ini naudzubillah min dzalik, misalnya terjadi perzinahan, laki-laki berzina, laki-laki ini tetap utuh laki-laki. Gak ada yang berkurang sedikit pun. Mohon maaf, kemaluannya pun sama. Ya, kemudian postur tubuhnya sama, tapi dia perempuan zina, kholas. Berubah semuanya. Betul apa enggak? Makanya jaga anak perempuan itu pahalanya gede. Harus kalau safar pakai mahram, kalau nikah harus pakai wali. Betul apa enggak? Laki-laki mau nikah di ujung dunia tanpa wali gak ada masalah. Nah itu makanya. Jadi jogo anak perempuan itu pahalanya luwe, jadi effortnya lebih banyak. Monggo, yang lain. Silakan. Kalau yang pertemuan yang belum kemarin itu asar sebelum asar. Ya. Itu 4 rakaat Ada. Itu gimana Ustaz? Caranya katanya ada yang tanpa rakaat tanpa. Ya kalau fikih itu biasalah ada perbedaan pendapat, nggak ada masalah. Cuman kalau ibu tanya saya, masna 2 rakaat. Tapi seandainya dia melaksanakan 4 ya monggo saja. Tapi kalau ditanya itu 2 rakaat terus apa? Berdiri 2 rakaat salam maksudnya. 2 rakaat salam terus berdiri lagi. Tapi seandainya di berpendapat lain tidak apa-apa, itu fikih. Lumrah ada perbedaan, tidak ada masalah. Cuma kalau saya ditanya 2 salam terus
2. Wallahu a'lam. Termasuk sebelum duhur 2, bukan langsung 4. Cuman kalau ada yang berpendapat seperti ya memang kalau pendapat ulama sih ada-ada saja. Karena lafadznya kan umum 4 rakaat. Nah, penjelasannya ini yang langsung apa? Nah, jadi itu perbedaan yang boleh. Kita harus berlapang dada. Cuma kalau saya ditanya makna 2 rakaat. Seperti sholat malam juga gitu. Yang lain? Silakan. Silakan Bu. Nah, perempuan nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ikut sholat Jumat, ya sudah, berarti dia sudah nggak sholat duhur. Gitu Bu. Nah, makanya kalau jeneng ibu-ibu, kalau waktu umroh, sholat Jumat lebih baik di hotel saja. Sholat duhur. Ruwet, panas kalau sholat tempat itu. Lagian memang pertama musafir, betul apa enggak? Kedua memang nggak wajib. Terus kreditnya enggak mufakat, betul apa enggak? Keempat, kita mengambil jatahnya kaum laki-laki. Makanya kalau sudah kredit, apalagi yang besok ini mau umroh Ramadan sudah. Kalau sudah Jumat, ibu-ibu di mana? Di hotel saja. Percaya sama saya, karena itu haknya laki-laki sebenarnya. Ya lakinya sampai di jalan-jalan panas, kasihan karena ibu-ibunya ikut. Lagian juga madorotnya besar untuk ibu-ibu, diselan yulilan. Musafir, perempuan, betul apa enggak? Baik, sudah nanti kalau sudah asarnya ya barulah ke masjid. Tuh, kalau Jumat biarkan itu laki-laki. Kasihan laki-laki panas kalau musim. Kalau ini dingin kalau sekarang ya. Sekarang bulan apa ini? Mau Desember, dingin tidak? Semoga Bapak Ibu, semoga Ibu bisa haji dan umroh semua. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ustaz, soal Bapak yang paling utama adalah air. Kalau yang paling ringan itu apa betul senyuman atau sekedar menyingkirkan benda tajam di pinggir jalan? Nah, kasratu abwabil khair. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin tahu ya? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Engkau tersenyum dihitung sedekah. Engkau menyingkirkan apa? Gangguan di jalan dihitung sedekah. Kalau semuanya nggak bisa, engkau tahan tanganmu, dihitung sedekah. Nggak ganggu orang loh. Saya mau tanya, nggak ganggu orang itu butuh tenaga benda? Enggak, cuma menengtok. Munuk oleh pahala. Saking welas asihnya Islam. Ada hadis apa tadi dikatakan kan menyingkirkan gangguan di jalan. Kata Nabi, kalimat iman itu punya cabang-cabang. Cabang tertinggi la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi banyak ya, banyak amal khair yang ringan-ringan. Bahkan Nabi pernah berkata, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga, kesana kemari sesuka hatinya, hanya gara-gara, tahu gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ranting pohon. Pernah dengar gak? Ranting pohon yang mengganggu jalannya kaum muslimin, dia putus agar kaum muslimin bisa berjalan dengan tenang. Kata Rasul, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga, kesana kemari sesuka hatinya, karena ranting pohon yang mengganggu dia tebang supaya kaum muslimin bisa nyaman berjalan. Makanya pahala amal ibadah yang sifatnya memberi manfaat ke orang lain itu besar pahalanya daripada amal yang sifatnya untuk diri sendiri. Termasuk tadi tersenyum kemudian mengganggu mengambil apa? Menyingkirkan apa? Gangguan. Itu pahalanya besar. Nah, yang lain silakan. Misalnya kalau sholat zuhur itu kan jam 11:30, tapi kita nggak bisa untuk tepat waktu di jam 11:30 itu. Dengan saat mau di jalan kita sholatnya jam 12 atau setengah 1. Apa kita masih boleh untuk kopiah zuhur atau kopiahnya itu juga harus? Kalau memang ada udzur tertentu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Termasuk subuh, bangun-bangun sudah adzan lama, nggak apa-apa, sholat 2 rakaat dulu. Qobliyah subuh kan pahalanya luar biasa, lebih baik daripada nggak apa-apa.
tidak ada masalah. Yang penting waktunya masih betul. Wallahu a'lam. Bahkan Rasulullah itu pernah ketinggalan sholat jamaah. Bahkan Rasulullah misalnya ada udzur sampai nggak sempat sholat sunnah qobliyah ya, maka beliau ganti qobliyahnya di ba'diyah. Pernah kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Rasulullah pernah sholat setelah asar. Ternyata itu qadha karena tadi itu ada tamu, belum sempat sholat ba'diyah duhur. Jadi nggak apa-apa. Ini silakan Bu. Yang meninggalkan anak soleh yang mendoakan, seandainya bukan anak kandung, anak angkat itu Anak pertama beliau bertanya, bagaimana kalau nggak anak kandung tapi anak angkat? Pertama saya jelaskan hukum anak angkat. Dalam Islam nggak ada anak angkat. Kalau yang dimaksud anak angkat itu anak asuh, awakmu tak didik nak, tapi awakmu iku dudu anakku. Tapi awakmu tak sayangi, tak cintai seperti anakku. Boleh nggak? Saya ulangi, perhatikan ibu-ibu, konsentrasi. Boleh nggak ngangkat anak dalam Islam? Nggak boleh. Jadi anaknya orang kita ambil dari panti asuhan. Saya kasih nama karena misalnya saya nggak punya anak. Atau contoh orang lain saja, jangan saya. Misalnya Fulan nggak punya anak, dia ngambil anak di panti asuhan, betul? Anak kecil mungkin dikasih nama misalnya Abdullah, terus dibinkan ke Fulan tadi, Abdullah bin Fulan, pakai akte kelahiran, dan anak nanti ini dewasa nggak dikasih tahu, haram. Mengapa kok haram? Satu, merusak nasab. Apalagi kalau anaknya ini perempuan, ngeri lagi. Paham nggak? Kalau anaknya ini perempuan Fatimah binti Fadlan, padahal bukan anakku, terus saya aktekan, satu, merusak nasab, merusak perwalian, merusak waris. Paham nggak ini? Atau laki-laki Abdullah bin Fadlan, nanti kalau Abdullah besar itu nggak mahram sama istriku, dosa terus, berduaan tuh. Makanya nggak boleh mengangkat anak dalam artian menisbatkan anak itu ke dirinya, bin Fulan, nggak boleh. Tapi kalau maksudnya itu mengasuh, paham nggak nih? Meskipun nanti manggil ayat nggak apa-apa, tapi anak ini harus tahu aku itu bapakmu. Tapi awakmu tak sayangi nak, paham nggak ini? Tak cintai, tak sayangi, tak sekolah, no, tapi sampean kudu ngerti, sampean itu anakku, harus tahu. Karena kalau enggak, nanti warisannya gimana? Anda akan menjadikan orang ini ahli waris padahal bukan ahli waris. Otomatis mendolimi anak asli. Paham enggak sih? Bisa dipahami enggak? Maka enggak boleh ngangkat anak dalam Islam. Kecuali kalau anak asuh dan itu kasih tahu, itu nanti boleh dikasih wasiat, tapi enggak boleh dikasih apa? Warisan. Dan wasiat enggak boleh lebih dari 1/3. Termasuk ngangkat keponakan jadi anak asuh itu butuh ilmu. Misalnya saya punya istri namanya Aisyah. Misalnya saya sama Aisyah nggak punya anak. Terus saya punya ponakan banyak. Aisyah punya ponakan banyak. Terus saya rundingan sama Aisyah, kita ambil ponakan kita satu, kita asuh. Kesepakatan ternyata keponakanku yang diambil. Paham? Yang saya ambil ponakan ini laki-laki apa perempuan? Sing bener sing. Perempuan apa laki-laki? Saya ngambil ponakan harus ngambil yang perempuan. Karena perempuan itu anaknya kakakku misalnya. Paham? Nanti kalau dewasa gak ada masalah, dia ponakanku. Meskipun gak jilbaban ya gak apa-apa, saya aminya. Bisa dipahami tidak? Jangan ngambil yang laki. Karena kalau ngambil laki, kecil-kecil dirawat istri saya, gede-gede, bukan mahram istri saya.
Bisa dipahami? Kalau kesepakatannya yang diambil anaknya, keponakannya Aisyah, yang diambil laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki kalau dewasa sama Aisyah nggak ada masalah, wong ini amahnya, betul enggak? Tapi perempuan ini sama aku, bahaya nggak? Bahaya karena nggak ada mahramnya, anak-anak gede-gede ya. Bahaya, bisa dimakan sama bapak tirinya. Loh iya kan? Karena nggak ada talian darah, hati-hati. Makanya ngangkat anak pun ada ilmunya. Oke, kesimpulannya, kalau ngangkat anak maksudnya itu bin aku, padahal bukan anakku, haram, tidak boleh. Merusak waris, merusak mahram, merusak perwalian. Tapi kalau misalnya maksudnya anak angkat itu ketemu gede, dirawat, betul ya? Arek iki yang ngerti, nek iki ditu bapake cuma dirawat, terus di sekolahno, di kuliahno, terus mati bapake ini, terus anak angkat, anggaplah anak angkat. Tapi dia tahu bahwa ini bukan, nggak ada masalah kan? Ya mendoakan, sampai nggak ke mayit? Sampai. Jadi nggak ada masalah bu, sampai. Misalnya anak dididik, disayangi, itu anak dewe loh iki, diasuh di sekolahno terus mati, bapak isi ngasuh ini, terus dia jadi anak soleh ndongakno bapak asuh nih. Nyampe nggak? Nyampe, boleh, nggak ada masalah. Kali itu termasuk usahanya si mayit. Gitu, gitu. Kalau yang disusui Ustaz, sudah disusui tapi nggak ada hubungan darah dari bayi. Diambil anak dari bayi. Disusui korban bukan ada hubungan darah. Iya, kalau disusui aman, secara mahram aman. Jadi misalnya nih ngambil anak perempuan, kebetulan istrinya ini punya, ngambil perempuan loh ya, saya ulangi, ngambil apa? Perempuan. Kemudian si istri ini punya asing nggak dia? Kalau punya asing berarti punya anak. Oh iya, tergantung contoh ya. Akhirnya disusui gak ada masalah, berarti aku jadi bapaknya, paham? Bahkan saudara aku jadi pamannya. Iya, wanita nyusu ke istri saya jadi bapaknya wanita ini, betul? Bahkan dulurku jadi aminya dia, tapi tidak untuk waris, tidak untuk wali, cuma untuk mahram tok. Untuk mahram tok, bukan untuk wali, bukan untuk waris. Paham? Terima kasih. Nggih. Sudah? Kelihatannya Ibu. Terakhir ada titipan pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya, kalau sholat witir 3 rakaat, apa betul rakaat pertama itu yang dianjurkan membaca surat Al-A'la? Iya. Jadi di antara sunnah yang dibaca ketika sholat witir, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Tapi seandainya enggak itu pun enggak apa-apa. Cuma sunnahnya rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Cukup ya? Nanti ada saudari kita Ibu Zahra binti Said Basalama dan juga Sowan Jansidar meninggal dunia. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma waj'alhuma min ahlil jannah. Kemudian ada juga saudari kita yang sakit namanya Sahnas binti Hasan Banaji. Kita doakan Allahumma adibil ba'sa rabban nas isfiha Sahnas binti Hasan Banaji syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada saudara kami yang sudah meninggal dan berikan kesembuhanmu kepada saudari kami yang sakit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
manfaat saya dalam mengisi pada hari ini. Insya Allah itu memberikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu.